Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Ibu Sulastri selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan SDM kelas A dan teman-teman sekalian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi materi kami mengenai resum perencanaan sumber daya manusia. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12 yang terdiri dari saya, Ratna Melinda Putri NPM 063, yang kedua ada Muhammad Arya Barudin NPM 223, yang ketiga ada Dwi Nur Aziza NPM 323, yang keempat ada Lisma Rosmawati NPM 326, dan yang terakhir ada Anita Wulandari NPM 361. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 1, yaitu program pelatihan dan pengembangan SDM yang aktif, di mana pelatihan dan pengembangan SDM dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Lalu untuk jenisnya, jenis pelatihan SDM sendiri itu terdapat pertama cross-functional training. Apa itu cross-functional training? Yaitu pelatihan yang sangat bermanfaat bagi karyawan untuk mampu memahami cara kerja organisasi secara lebih luas. Yang kedua itu skill training. Pelatihan dengan tujuan agar peserta dapat menguasai sebuah keahlian atau keterampilan baru yang berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Contohnya, berupa training leadership atau training management. Yang ketiga, retraining atau pelatihan ulang SDM. Yang dimana ini tuh berguna untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin berkembang. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia yang semakin berkembang dan modern memaksa setiap individu untuk maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Salah satu bentuk retraining yaitu penggunaan komputer dan internet, pelatihan digital marketing bagi pelaku pemasaran dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat team training, yaitu pelatihan tim. Apa itu? Pelatihan sumber daya manusia ini ditunjukkan untuk kelompok karyawan agar mampu menempatkan diri dalam sebuah tim, terbiasa bekerja dalam sebuah tim, dan mampu bekerja sama dengan sesama karyawan dalam sebuah divisi atau sejenisnya. Yang kelima terdapat creativity training atau pelatihan kreativitas SDM yang berguna dalam sebuah perusahaan agar seorang karyawan dapat mengeluarkan gagasan-gagasan segarnya yang inovatif untuk kemajuan perusahaan. Disinilah pelatihan kreativitas menjadi sebuah solusi dalam memaksimalkan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Yang keenam terdapat language training, yaitu dapat meningkatkan komunikasi bahasa asingnya dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Pelatihan ini menjadi penting karena pada masa revolusi industri 4.0, hal ini banyak digunakan karena agar bisa terhubung dengan perusahaan asing. Yang terakhir terdapat teknologi training atau pelatihan teknologi. Hal ini berguna untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan pada bidang teknologi. Hal ini karena pada zaman serba digital ini, teknologi merupakan sarana untuk efisiensi dan produktivitas, semisal pada pemasaran yang menggunakan teknik digital marketing dalam penjualan produknya. Bab 2 yaitu evaluasi program pelatihan dan pengembangan SDM, yang dimana evaluasi yaitu suatu alat untuk mengukur keefektifan suatu program pelatihan dengan cara menilai hasil dari program pelatihan tersebut. Terdapat metode evaluasi pelatihan dan pengembangan, yaitu pertama terdapat reaksi yang berguna untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Dengan indikatornya untuk mengukur ini adalah materi, fasilitas, konsumsi, dan instruktur saat pelatihan. Yang kedua, terdapat pembelajaran untuk mengukur apakah peserta dapat memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh instruktur. Data evaluasi ini diperoleh dengan membandingkan hasil dari tes awal sebelum pelatihan dengan hasil dari tes akhir sesudah pelatihan. Yang ketiga, terdapat perilaku untuk mengetahui apakah pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diajarkan saat pelatihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan ke dalam perilaku kerja peserta sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja atau kompetensi di unit kerja masing-masing. Yang keempat terdapat hasil
untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan performasi atau kinerja organisasi setelah pelatihan. Dengan tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu bab ketiga, yaitu perencanaan karir dalam organisasi. Jadi, apa sih itu karir? Karir adalah kemajuan seorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperoleh selama ia bekerja atau perkembangan kemajuan seorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya. Sedangkan perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu, pegawai, maupun oleh organisasi berkenan dengan karir pegawai, terutama mengenal persiapan yang harus dipenuhi sebagai pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Selanjutnya, yaitu ada manfaat dan tujuan dari perencanaan karir. Jadi, manfaatnya itu yang pertama ada menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan karyawan. Yang ketiga membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Yang keempat ada membuka jalan bagi karyawan potensial. Dan yang kelima yaitu membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui oleh semua belah pihak. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu untuk yang pertama meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri, yang kedua mencapai kepuasan pribadi, yang ketiga yaitu persiapan diri pada penempatan yang memadai, dan yang keempat mengefisiensikan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Nah, di sini ada metode dan tahapan yang harus ada di penerapan karir karyawan. Nah, yang pertama yaitu ada yang di metode, yaitu ada pendidikan karir, penyediaan informasi, dan bimbingan karir. Nah, pendidikan karir yaitu suatu proses bagi karyawan atau individu untuk menerima pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Nah, tujuannya yaitu untuk mempersiapkan diri dalam perencanaan menaikkan tarif karir mereka. Yang kedua yaitu penyediaan informasi. Nah, penyediaan informasi ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir. Dan yang ketiga yaitu ada metode bimbingan karir. Jadi metode ini yaitu usaha mencari pengetahuan soal karir pada suatu orang yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir tersebut. Nah, di sini ada empat tahapan dalam metode dalam penerapan karir, perencanaan karir, yaitu tahapan yang pertama menilai diri sendiri, tahapan yang kedua menetapkan tujuan karir, tahapan ketiga menyiapkan rencana-rencana, tahapan keempat yaitu melaksanakan rencana-rencana. Nah, yang pertama itu menilai diri sendiri ini yaitu hal utama yang dapat memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri, apakah diri kita ini bisa memahami perencanaan karir di organisasi. Dan yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir kita. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian bisa dibentuk. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan rencana-rencana. Nah, rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir tersebut. Yang keempat yaitu melaksanakan rencananya. Nah, untuk pengimplementasi satu rencana kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Jadi saling berkaitan antara menilai diri sendiri, menetapkan, menyiapkan rencana dan melaksanakannya. Berikutnya,
Bab 4, yaitu perencanaan suksesi dalam organisasi. Perencanaan suksesi adalah peran pengembangan calon penerus yang terampil, meliputi pengembangan karir, pembelajaran, dan pengembangan calon penerus potensial. Perencanaan suksesi didefinisikan sebagai proses terstruktur yang melibatkan identifikasi dan persiapan calon penerus potensial untuk menggantikan posisi kepemimpinan. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa perencanaan suksesi adalah proses pemegangan jabatan dalam mempersiapkan calon penerus dalam perusahaan agar perusahaan dapat berlangsung hidup. Nah, berikutnya, apa sih perbedaan perencanaan karir dan perencanaan suksesi? Perencanaan karir yaitu mengacu pada proses di mana karyawan meninjau keterampilan dan kemampuan serta merencanakan tujuan karir mereka sesuai dengan hal tersebut. Dalam perencanaan karir, satu orang memegang berbagai posisi dalam kehidupan kerjanya, serta perencanaan karir membantu untuk mendapatkan kesuksesan dalam karir seseorang. Sedangkan perencanaan suksesi yaitu mengacu pada proses melalui organisasi, mengenali dan mengembangkan karyawan yang mampu mengambil posisi penting dalam organisasi yang telah kosong. Pada perencanaan suksesi, satu posisi dipegang oleh orang berbeda dalam suatu organisasi. Perencanaan suksesi ini memastikan konsistensi dalam kepemimpinan untuk peran kunci dalam organisasi. Berikutnya, tujuan dan manfaat perencanaan suksesi. Tujuan perencanaan suksesi yaitu mengisi kekosongan pada posisi manajerial tertentu, mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan memastikan keberlangsungan ketersediaan talent dengan membantu pegawai mengembangkan potensinya sebagai penerus posisi penting di unit kerja tertentu. Manfaat perencanaan suksesi yaitu memastikan keberlanjutan penyiapan pemimpin di masa depan untuk posisi manajerial, melibatkan senior manajemen dalam proses review talent organisasi, menempatkan konteks keberagaman dalam agenda organisasi, sebagai panduan aktivitas pengembangan untuk posisi manajerial, serta menyelaraskan dengan SDM yang mendukung proses keberlanjutan kepemimpinan. Saya di sini akan menjelaskan bab 5 mengenai perencanaan manajemen kompensasi. Nah, kompensasi karyawan sendiri yaitu berupa setiap bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas hasil dari kerja mereka. Kompensasi sendiri menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis kompensasi. Ada kompensasi langsung, di mana kompensasi itu sendiri meliputi macam imbalan berwujud gaji, upah, maupun hal semacam tunjangan atau THR. Lalu untuk kompensasi finansial secara tidak langsung, itu merupakan semisal dari tidak langsung kepada pihak karyawan, yaitu melalui pihak ketiga, seperti misalnya BPJS, atau misalnya insentif dari kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Nah, kompensasi ini tidak berwujud atau terkait dengan uang, namun bernilai positif berharga untuk karyawan, semisal lingkungan kerja yang nyaman, terus juga tim kerja yang profesional, lalu juga jenjang karir yang pasti, dan juga penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Lalu selanjutnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi dari kompensasi sendiri. Nah, yaitu misalnya dari jenis pekerjaannya seperti apa, lalu juga serikat buruh, terus penawaran dan permintaan kerjanya bagaimana, lalu juga posisi jabatan yang diambil oleh karyawan tersebut itu seperti apa, dan juga pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Lalu dan macam lagi yang ada di slide ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode dari penetapan harga pekerjaan untuk kompensasi itu sendiri, yaitu ada rank order. Rank order ini merupakan metode yang paling sederhana dan cocok untuk digunakan pada organisasi atau perusahaan kecil. Metode yang kedua yaitu metode klasifikasi, di mana metode ini membagi beberapa jenis pekerjaan menjadi beberapa kategori berdasarkan kesamaan yang dimiliki dalam kualitas dan juga nilai pekerjaan itu sendiri.
Lalu metode yang ketiga yaitu faktor comparison, di mana metode ini menggabungkan beberapa jenis metode job grading sehingga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan dan keadaan dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, penjelasan bab 5 dari saya sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke baik, untuk bab 6 ini kita akan membahas mengenai materi evaluasi proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, untuk pengertian dari evaluasi proses perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang memberikan penilaian secara berkala tentang keadaan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk melakukan perbaikan supaya sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada teknik dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama di sini ada peer review. Nah, proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode perangkat lunak evaluasi karyawan untuk meningkatkan proses evaluasi organisasi. Dan yang kedua di sini ada self evaluation. Nah, evaluasi diri ini juga dapat membantu proses penilaian yang lebih efisien. Metode ini juga menawarkan kesempatan bagi karyawan untuk memainkan peran aktif dalam proses evaluasinya. Dan yang ketiga di sini ada quantitative evaluation. Nah, evaluasi kuantitatif ini didasarkan pada statistik serta menggunakan berbagai standar untuk melacak produktivitas. Proses ini dimulai dengan perumusan standar organisasi yang dapat digunakan untuk mengukur data karyawan. Yang keempat di sini ada 360 degree feedback. Nah, metode penilaian umpan balik ini dapat memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk menyampaikan pandangan mereka dan berkontribusi terhadap tujuan bisnis. Yang kelima di sini ada competition on a scale. Nah, ini juga merupakan salah satu teknik evaluasi kinerja karyawan yang paling umum digunakan. Melalui metode ini, kinerja individu di berbagai bidang, tugas pekerjaan dinilai berdasarkan skala. Selanjutnya di sini ada komponen dalam evaluasi proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, yang pertama di sini ada evaluasi konteks. Nah, evaluasi konteks ini upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek. Dan yang kedua di sini ada evaluasi masukan. Nah, komponen dari evaluasi masukan ini meliputi yang pertama ada sumber daya manusia, yang B ada sarana dan peralatan pendukung, yang C ada dana dan anggaran, yang D dan yang terakhir adalah berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Yang ketiga di sini ada evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini digunakan untuk memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama terhadap implementasi organisasi. Dan yang keempat di sini ada evaluasi output. Nah, evaluasi output merupakan penilaian yang dilakukan guna melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Sekian pemaparan resum materi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.